Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah Islam Dasar Ilmu. Dari namanya mungkin kalian sudah bisa menduga isi dari mata kuliah ini ya. Dan pada video ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Sebelumnya perlu saya perkenalkan pengampu dari mata kuliah ini ada 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Dr. Ririn Dwi Agustin. Dan yang kedua adalah Pak Nana Sujana, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kita akan mulai dengan untuk apa mata kuliah ini diselenggarakan ya. Yang pertama, mata kuliah ini adalah mata kuliah khusus yang diselenggarakan sesuai dengan visi misi Universitas Pasundan. Maksudnya adalah visi misi khusus dari Unpas, yaitu untuk mengembangkan syiar Islam dan budaya Sunda. Yang terkait dengan agama itu yang diwajibkan oleh pemerintah sebenarnya hanya 2 SKS, yaitu mata kuliah agama Islam. Tapi karena Unpas memiliki visi misi khusus untuk syiar Islam dan budaya Sunda, maka ada mata kuliah lagi yang terkait dengan agama, khususnya agama Islam, yaitu mata kuliah Islam Dasar Ilmu yang mencoba untuk menggali sumber-sumber agama dikaitkan dengan bidang keilmuan di prodinya masing-masing. Jadi barangkali kalau di informatika mata kuliah ini tadi namanya adalah Islam Dasar Ilmu Informatika begitu. Kemudian yang kedua, mata kuliah ini memiliki tujuan juga untuk memperkuat pembentukan karakter luhung elmuna, pengkuh agamana, dan jembar budayana. Ini moto ini mungkin sudah sering Anda dengar. Nanti hari ini akan kita kupas lagi maksud dari moto tersebut dan nanti apa kaitannya dengan yang dibahas di mata kuliah ini. Secara umum yang pertama tujuannya adalah itu. Yang kedua, ini spesifik dengan Islam Dasar Ilmu dan Informatika. Diharapkan kalian bisa memahami dan mampu menerapkan kerangka analisis dalam memahami beberapa ayat Al-Quran dengan bantuan disiplin ilmu informatika. Nah, nanti di materi ini akan dijelaskan seperti apa kerangka analisisnya tersebut. Nah, setelah Anda paham kerangka analisisnya, maka Anda mampu menerapkan itu pada beberapa ayat yang sudah dipilihkan, sudah diteliti sebelumnya yang sangat relevan dengan ilmu informatika. Harapannya adalah selain Anda bisa lebih memahami Al-Quran, kedalamannya, dan kemudian lebih memahami kebesaran Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Harapannya ke depannya adalah Anda bisa mendapatkan inspirasi teknologi informatika dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi nanti kita akan memahami bagaimana sistem alam semesta ini dikelola dan juga kehidupan di balik alam semesta yang tampak itu seperti apa, dengan sebuah pendekatan yang saya sebut sebagai pendekatan alam semesta virtual reality bagi jiwa. Itu adalah kata kunci kerangka analisis yang akan kita pakai. Dan inspirasi teknologi ini sebenarnya sudah diterapkan oleh para penemu teknologi informasi yang mungkin tidak hanya membaca kitab samawi, itu tidak hanya Al-Quran tapi juga kitab-kitab samawi sebelumnya. Nah, tujuan yang ketiga adalah setelah nanti kita imajinasikan seperti apa sih teknologi Allah itu, harapannya adalah kalian menyadari bahwa secanggih apapun teknologi informasi yang sekarang disajikan kepada kita dan Anda semua berada di dalamnya sebagai pengembang, itu sebenarnya kualitasnya atau kecanggihannya sangat kecil. Bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kerumitan dari teknologinya Allah dalam mengelola kehidupan ini.
Nah itu secara keilmuan ya, tetapi sebenarnya intinya tidak hanya berhenti di situ. Itu kalau kita bicara domain pendidikan itu adalah mengasah kognitif kalian atau kemampuan rasional kalian. Tapi sebenarnya yang paling dituju setelah kognitif Anda paham tadi seperti apa kebesaran Allah dalam mengelola kehidupan, saya sangat berharap dari pemahaman atau interaksi selama mata kuliah ini nanti Anda menunjukkan sebagai manusia yang sangat takut untuk berbuat salah. Gitu ya. Sebagai orang informatika, dengan ilmu yakin, dengan keilmuan yang Anda sedang berada di dalamnya, teknologi informasi, Anda sangat-sangat menyadari dan yakin betul bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Sehingga kita yang akan paling takut untuk berbuat salah. Karena kita juga nanti ketika masuk ke materi tentang qada dan qadar, kita juga bisa meyakini dan sangat make sense bahwa semua yang kita lakukan itu dampaknya akan kembali lagi kepada kita. Jadi kalau kita tidak mau sengsara ya jangan membuat orang lain sengsara misalnya begitu. Kalau kita tidak ingin mendapatkan feedback energi negatif dari alam semesta ini, maka jangan pernah juga menyebarkan energi negatif ke alam semesta. Mungkin belum kebayang, tapi sabar saja, nanti akan dibahas di sesi berikutnya ya. Yang kedua, saya berharap dengan apa yang kita bahas di kuliah ini, karena nanti kita akan mempertanyakan apa itu kebenaran gitu. Dan saya akan ajak Anda untuk menyadari bahwa kebenaran itu tidak hanya satu gitu. Kebenaran Tuhan, walaupun Tuhan itu esa dan tunggal, tapi ketika turun ke manusia, kebenaran itu tidak hanya satu. Jadi mungkin saja Anda benar dan orang lain juga benar. Jadi diharapkan Anda akan semakin bijaksana, berinteraksi dengan orang lain, makin terbuka, dan tidak merasa surga itu menjadi hak Anda sendiri, karena surga itu begitu luas. Dan yang terakhir, harapannya adalah Anda terampil untuk bahagia. Jadi selain perjalanan kognitif, nanti kita juga akan belajar bersama-sama untuk mengalami perjalanan spiritual begitu. Sehingga apa yang selama ini dicita-citakan oleh setiap orang, hidup sukses dan bahagia gitu, itu Anda juga bisa mengalaminya. Ya, lebih terampil untuk bisa hidup bahagia. Kira-kira itu tujuannya, dan secara garis besar materinya adalah seperti ini, ada 5 materi besar. Ini adalah video pertama tentang pendahuluan, kemudian nanti akan disusul dengan video berikutnya tentang konsep alam semesta virtual reality bagi jiwa ya. Ini adalah pokok dari kerangka analisisnya. Di dalamnya ada beberapa submateri pendukung. Yang pertama adalah bagaimana kita berpikiran dan mengimajinasikan serta memandang malaikat itu sebagai sebuah sistem. Anda sudah pernah mendapatkan ada 10 malaikat yang wajib dipercayai, dan kita akan coba bagaimana memahami setiap malaikat itu adalah sebuah business function yang saling berkontribusi gitu ya. Ada satu subsistem akan berkontribusi kepada subsistem yang lain dalam sebuah paradigma input, proses, dan output. Dan ayat yang kita pakai untuk referensi business function dari alam semesta ini dikelola, alam semesta dan kehidupan ini dikelola, itu adalah ayat kursi. Kemudian yang kedua, untuk memperkaya, memahami virtual reality-nya, itu saya ambil judul Tuhan mengelola kehidupan ini seperti game. Ya, itu merefer pada sebuah buku. Judul bukunya adalah 7 Pilar Kehidupan. Nanti akan sedikit juga saya kenalkan seperti apa aspek dari komponen dari game itu, yang saat ini pasti semua orang sudah pernah bersinggungan atau mungkin malah adiktif gitu ya dengan game. Jadi keramaian hidup yang kita rasakan, misalnya bagaimana perasaan kita
di shaking ya, kadang bahagia, kadang senang, kadang malas, kadang sangat bergairah gitu ya, berganti-gantinya sehingga kita menjadi sangat exciting dalam kehidupan kita dalam beberapa episode, dan episodenya macam-macam gitu ya, membuat kita nggak bosan hidup di dunia ini dan juga tidak frustasi. Itu kita kupas dalam submateri kedua dari virtual reality bagi jiwa. Kemudian di dalam sebuah sistem berteknologi informasi itu kepada prinsipnya kan ada 2 komponen ya, ada data dan ada proses gitu. Instruksi yang akan melakukan proses berbasis pada data. Maka juga di sini dibahas tentang sistem basis data akhirat. Nanti kita akan cari ayat-ayat yang sangat relevan dengan kajian tentang basis data. Kemudian mendukung tentang salah satu komponen dari game, yaitu adanya reward and punishment gitu ya, adanya game balance, bahwa setiap pemain itu akan mendapatkan reward atau punishment sesuai dengan kontribusi dia, pilihan-pilihan dia di dalam permainan itu. Kita akan masuk ke konsep kodok dan kodar yang kita kaitkan dengan bagaimana mengelola kodok dan kodar ini, apalagi dikaitkan dengan berbagai item objek di dalam game gitu ya. Di dalam virtual reality itu banyak komponen-komponen yang saling berinteraksi atau entitas-entitas yang saling berinteraksi. Itu kita nanti akan relevankan dengan sebuah paradigma pemrograman yang saat ini banyak dipakai dan terkenal sebagai sebuah paradigma pemrograman yang robust ya, yang kokoh dan simple, serta maintainability-nya mudah. Itu adalah object oriented. Oke, itu terkait dengan konsep alam semesta virtual reality bagi jiwa. Nah, kalau kita bicara sebuah sistem, sebuah arsitek IT ya, itu biasanya di mata kuliah lain mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang beberapa layer di IT arsitektur. Itu ada layer bisnis, ada layer informasi, kemudian ada layer aplikasi. Dan di layer aplikasi ini saat ini mudah-mudahan masih relevan ya, ada pendekatan MVC, model, view, dan controller. Di layer presentasi atau layer view yang tampil dan berinteraksi langsung dengan pengguna, itu kalau di kehidupan alam semesta virtual reality bagi jiwa itu adalah tentang kosmologi ya, penciptaan alam semesta. Nanti kita akan sedikit juga masuk ke kosmologi, fisika, kimia, biologi, begitu, bagaimana alam ini ditampakkan kepada jiwa kita, termasuk juga manusia, diri kita. Itu kalau dikaitkan dengan yang pertama tadi, bahwa apa yang sekarang disebut sebagai diri Anda atau diri saya itu bisa kita imajinasikan sebagai sebuah avatar di dalam game gitu ya. Dan itu adalah layer presentation-nya yang muncul di hadapan jiwa, itu adalah layer presentation. Sedangkan yang topik nomor 2 itu kita membahas tentang business function atau rule-rule yang berada di balik apa yang muncul di layar. Nah, itu adalah kerangka analisisnya. Nomor 2 dan 3 itu inti materinya ada di sana. Sedangkan yang nomor 4 ini adalah salah satu konsep atau ayat perintah yang ada di dalam Al-Quran yang sangat erat kaitannya dengan profesi kita dalam pengembangan sistem informasi ya. Di sistem informasi ini kan kita sebenarnya
merepresentasikan sebuah kehidupan dunia nyata ke dalam sistem. Jadi proses muamalahnya itu, proses bisnisnya kita pindahkan ke dalam sistem. Dan mayoritas di sistem informasi saat ini, apalagi yang sudah melibatkan banyak user ya, melakukan transaksi bisnis, di sana sangat kental dengan sebuah istilah di dalam agama yang disebut muamalah tidak tunai. Nah, ada satu ayat di Al-Quran, mungkin ayat terpanjang ya, surat Al-Baqarah 282. Itu memberikan rambu-rambu tentang bagaimana mengelola muamalah tidak tunai itu. Jadi ini ada kaitannya juga dengan misalnya e-commerce yang saat ini gitu ya. Jadi ketika Anda nanti mengembangkan sebuah sistem informasi yang mewakili sebuah kehidupan muamalah di dunia nyata, maka kita harus care juga dengan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengelola muamalah tidak tunai. Jadi itu satu bahasan khusus, tapi itu terlepas sebenarnya dari alam semesta virtual reality bagi jiwa. Ini terkait dengan bagaimana kita berprofesi sekarang. Kemudian materi kelima ini mungkin materi favorit ya, bahwa kan tidak ada yang bercita-cita untuk tidak menikah kan. Bahkan itu mungkin saat ini menjadi impian Anda untuk membangun sebuah keluarga sakinah dengan modalnya adalah cinta yang tumbuh di hati kalian yang berpasangan. Nah, saya perlu menyampaikan juga bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita tentang prinsip-prinsip hidup untuk membangun keluarga, dan juga mungkin nanti kita akan bahas challenge ya yang ada di tantangan yang ada di dalam perjalanan hidup berkeluarga supaya Anda sukses dalam berkeluarga. Di kuliah di Unpas nggak cuma pintar, nggak cuma punya skill, tapi juga Anda pandai menata kehidupan kalian, sebuah fase kehidupan yang paling panjang dalam episode kehidupan perjalanan kita itu adalah berkeluarga. Kira-kira itu materi yang